Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan, nikmat iman, Islam, ya, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita pada siang hari ini. Semoga diringankan oleh Allah dan bisa menjadi amalan istiqomah kita ke depannya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis yang kedua ya. Kemarin kita sudah hadis yang pertama. Jadi ini hadis yang kedua, tapi hadisnya panjang sekali. Ada tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita potong dulu, kita hadis yang tentang Islam dulu. Jadi biar lebih mudah untuk dicerna gitu ya. Kalau terlalu panjang nanti lupa gitu ya. Baik. Nah, ini bunyi hadisnya. Saya bacakan an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu an aidon. Yang masih ingat ya, di hadis yang pertama itu hadisnya tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Tapi itu kan tentang hadis itu juga dari Umar, tentang niat. Nah, hadis yang kedua ini juga dari Umar radhiyallahu an. Nah, beliau berkata, qala bainama, pada saat nahnu kami julusun dalam keadaan duduk-duduk inda Rasulillah, bersama atau di sisi atau di sekitaran. Jadi mereka duduk sama-sama bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Data yaumin, pada suatu hari, ittola'a, tiba-tiba tola'a muncul alaina, kepada kita, maksudnya datang, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab. Syadid itu sangat, bayat itu putih, jadi sangat putih siapnya, bajunya putih sekali. Syadidu sawadis sa'ad, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya, pada laki-laki itu atharus safar, sisa-sisa dari bepergian. Maksudnya sisa bepergian itu kan kalau orang habis pergi itu mungkin bajunya kan mungkin kena debu gitu ya, jadi itu bajunya putih banget, bersih, tidak terlihat ada debu apa, tidak. Walaya arifuhu, dan tidak tahu, kita tidak tahu, minnas, dari kami, ahadun, tidak seorang pun dari kami tahu siapa dia. Hatta, kemudian jalasa, duduk laki-laki tersebut ilan Nabi, jadi mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada, kemudian dia menempelkan rukbataihi, dua lutut, dua lutut kakinya, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, jadi dia menempelkan dua lutut kakinya ke dua lutut Nabi, lutut kaki Nabi, jadi didempetkan begitu, berada di depannya. Wa wadoa, dan kemudian dia menaruh kafaihi, dua telapak tangannya, ala fahidaihi, di atas pahanya. Jadi dia duduk, kakinya itu dempet sama Nabi, tapi tangannya berada di atas pahanya sendiri. Waqala, kemudian dia berkata, laki-laki ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, habarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku, anil islami, mengenai Islam. Faqala, maka kemudian berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian Rasul bersabda, al-islamu, Islam itu, antasyhada, engkau bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa anna, dan sesungguhnya, Muhammadan, Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimu, dan engkau mendirikan as-sholata, sholat, atau menunaikan sholat. Wa tu'tiya, dan kamu memberikan, jadi mengeluarkan az-zakata, zakat. Watasuma, dan kamu berpuasa Ramadan, puasa Ramadan. Watahujja, dan kamu berhaji al-bait, ke Baitullah,
Ini stata'ta jika engkau mampu ilaihi sabila menuju kepadanya. Nah, ketika Nabi berkata seperti itu, laki-laki ini yang tadi datang kepada beliau ini berkata, "Qala sodakta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami menjadi heran." Kenapa heran lahu kepada laki-laki itu? Yas'aluhu, karena dia laki-laki itu bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, tapi ketika dijawab dia kemudian membenarkan. Nah, ini orang nanya pas dijawab kok membenarkan, berarti kan dia tahu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Nah, orang tersebut siapa laki-laki itu sebenarnya? Nanti di akhir hadis ada. Nah, dia adalah malaikat Jibril yang berwujud seperti manusia atas izin Allah. Jadi semuanya atas izin Allah. Kalau nggak diizinkan Allah ya berarti tidak akan bisa berwujud seperti manusia. Nah, malaikat Jibril ini digambarkan bajunya sangat putih. Dia digambarkan masih muda karena rambutnya tadi sangat hitam gitu ya. Berarti dia belum beruban gitu ya. Kemudian tidak ada bekas perjalanan atau tidak ada debu yang menempel di baju maupun rambutnya. Dan dia adalah orang asing. Maksudnya orang-orang yang ada di situ itu tidak tahu sebenarnya ini tuh siapa, dia dari mana. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi ini cara Allah gitu ya, cara Allah mengajarkan suatu pelajaran kepada umat manusia, gitu, melewati macam-macam. Kadang ada yang langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi mereka atau sahabat-sahabat ini melihat secara langsung. Nah, dari hadis tadi disebutkan bahwa Islam itu ada 5 hal yang disebutkan tadi. Antasyahadat, engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya syahadat ya. Kemudian yang kedua, wa tuqima'as shalah, ya menunaikan sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar para ulama gitu ya, mendefinisikan Islam atau rukun Islam itu ada 5 ya ini dari hadis ini. Jadi dari hadis ini kita tahu. Dari ini loh kita memastikan bahwa atau mendefinisikan tentang Islam dan rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sekarang kita ke syahadat dulu. Tadi dikatakan antasyhada alla ilaha illallah. Jadi bersyahadat itu adalah asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat itu atau persaksian itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Artinya kita melihat orang itu bersaksi itu berarti dia mengucapkan dengan lisannya. Kalau misalkan dia tidak bisa punya kekurangan, misalkan tidak bisa berbicara, berarti tidak masalah. Tapi yang jelas itu bisa diyakini dalam hati. Tapi yang kita lihat kan secara zahir itu diucapkan dengan lisan. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengucapkan syahadat, terserah apakah hatinya betul-betul bersyahadat, atau itu hanya dilakukan untuk satu dan lain hal, kita tetap harus menganggapnya bahwa dia adalah seorang muslim yang kemudian haram darahnya dan hartanya. Ya, karena yang terlihat zahirnya adalah dia sudah mengucapkan syahadat. Persoalan di luar sana sebenarnya dia tidak meyakini dengan sebenar-benarnya, itu adalah urusan dia sama Allah. Nah, kemudian kalau kita lihatlah di sini la ilaha, la ini adalah disebut dengan la an-nafiyah lil jinsi. Maksudnya la ini meniadakan semua jenis apa ya yang setelahnya. Ya, yang disebutkan setelahnya adalah ilah. Berarti semua jenis Tuhan, tidak ada satu Tuhan pun, tidak ada semua jenis Tuhan pun. Jadi ini tidak ada sama sekali Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang dari zaman dulu sampai sekarang bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain, yang menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena itu syahadatnya kita adalah la ilaha, tidak ada Tuhan satupun illallah kecuali Allah. Nah, dalam Al-Qasas dikatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu sembah ma'allahi bersama dengan Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Jadi kita bukan hanya disuruh menyembah Allah saja gitu ya.
Tapi kita juga disuruh untuk tidak menyembah selain Dia. Aku menyembah Allah, tapi aku juga menuhankan yang lain gitu. Menuhankan sekarang Tuhan, kalau dulu Tuhannya kan mungkin jelas dia ada berhala, ada ini, ada itu. Mungkin yang beragama lain berarti Tuhannya juga beda-beda. Gitu. Tapi kita juga ada juga yang ulama yang menafsiri bahwa Tuhan-Tuhan zaman sekarang ini ya macam-macam gitu. Contohnya apa ya? Satu adalah harta. Mungkin ya dia menuhankan itu gitu ya. Jadi menganggap itu segala-galanya gitu. Atau dia juga menuhankan hal-hal lain gitu ya yang dianggap punya madorot maupun manfaat kepadanya, itu juga bagian dari sesuatu yang dianggap Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa konsekuensi ketika kita melakukan syahadat Rasul ya? Syahadat Rasul itu yang tadi itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama konsekuensinya adalah kita membenarkan atau tidak meragukan apa yang dia beritakan. Jadi kalau ada berita dari Rasul, maka yakini bahwa itu adalah benar. Karena kita sudah bersyahadat bahwa Rasul adalah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Artinya, yang disampaikan Rasulullah itu adalah bagian dari risalah. Gitu. Risalah dari Allah. Jadi ketika kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu konsekuensinya ya jangan ragu terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah dari hadis-hadis itu. Kemudian yang kedua melakukan perintahnya. Kalau di situ yang dikatakan oleh Rasulullah adalah isinya perintah, maka ya mari kita lakukan. Menjauhi larangannya. Kalau isinya larangan, maka ya mari kita jauhi. Nah, selanjutnya tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Nah, ini penting. Kalau misalkan ada hadis mengatakan A, gitu ya, maka ketika ada orang lain yang mengatakan B, gitu ya, maka kita sudah harus sebagai orang yang bersyahadat ya, syahadat Rasul, maka ya kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun itu. Misalkan kita ngaji, saat ngaji kemudian ada hadis ini, oh saya baru dengar hadis ini nih. Hadisnya tentang apa? Contoh yang paling mudah nih, misalkan, oh ini hadis tentang puasa tarwiyah nih, ini yang dekat-dekat. Nah, tapi puasa tarwiyah ini hadisnya dhaif, berarti ini kan bukan dari Nabi gitu ya. Hadisnya cacat gitu ya, maudhu misalkan. Nah, ini bukan dari Nabi. Oh, berarti ini ada orang lain yang mengatakan ini bukan Nabi. Berarti siapa yang didahulukan? Berarti yang didahulukan ya Nabi. Nah, contoh yang lain. Misalkan, saya pernah pengalaman ya, ada waktu di Jayapura. Ada temen gitu ya, sama-sama kita di Muhammadiyah. Nah, kemudian kita minta tolong, bantuin dong, nyembelih hewan kurban. Nah, terus beliau berkata, wah, itu kan istri saya lagi hamil gitu ya, nanti ada madorot ini dan itu. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu siapa ya? Mungkin orang tuanya atau mungkin sesepuh-sesepuhnya. Nah, kita wajib mendahulukan perkataan siapa ya? Perkataan Rasulullah. Nah, jadi yang kayak gini-gini itu sebenarnya kecil, tapi kita kadang nggak nyadar gitu bahwa sampai sana sebenarnya konsekuensinya. Kemudian tidak membuat apapun dalam agama yang tidak bersumber dari Rasul. Ini udah jelas. Nah, kemudian kita juga ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, berarti Muhammad itu utusan Allah. Dia bukan Tuhan gitu. Dia tidak memiliki kuasa ketuhanan apapun. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, dalam Al-A'raf dikatakan kul la amliku, kul katakan wahai Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki li nafsi bagi diriku naf'an, kemanfaatan. Artinya aku tidak bisa mendatangkan kemanfaatan wala dharon, dan tidak juga kemadharatan illa kecuali masya Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kalau misalkan Nabi ada mungkin banyak yang sudah tahu ya, ada beberapa mukjizat-mukjizat Nabi yang sifatnya selain Al-Qur'an gitu. Jadi kayak misalkan ketika Nabi ngambil makanan cuman dari sedikit tempat gitu ya, tapi itu bisa cukup untuk sekian ribu pasukan. Nah, itu bukan karena Nabi memiliki kuasa ketuhanan, tapi karena Nabi ya itu atas kehendak Allah ya diberi kemampuan untuk itu. Nah, jadi ini menjadi catatan penting bahwa Nabi adalah Rasulullah. Jadi jangan sampai kita juga menuhankan Nabi gitu ya. Jadi Nabi itu utusan Allah sehingga apapun yang dia lakukan ya
mukjizat apapun yang bisa dia lakukan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Nah, ini saya ingin share sedikit tentang silsilah Nabi. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya Nabi itu semuanya dari Adam sampai Nabi Muhammad tuh dia punya silsilah yang lengkap. Ya dia yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ini jaraknya jauh. Jadi ada Adam, Idris dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari Ibrahim, ini yang ke Ismail, ini kemudian dia ke Muhammad. Nah, yang banyak nabi-nabinya adalah melalui Nabi Ishak. Jadi ada Ishak, Yakub, Isa dan lain sebagainya, ini semuanya dari jalur Ishak ini. Ya, dari Ibrahim sini yang disebut dengan bapaknya para anbiya gitu ya, karena dia banyak sekali nabi-nabi yang di dalamnya. Nah, soal nabi dan rasul itu banyak sekali gitu ya. Allah berfirman bahwa aku mengutus nabi dan rasul pada kalian. Gitu. Ada sebagian yang aku ceritakan kepada kalian atau aku sampaikan, ada juga yang tidak. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa jumlahnya nabi dan rasul itu tidak terbatas. Gitu. Cuman yang kita ketahui dari di Al-Quran banyak gitu ya yang disebutkan atau mungkin dari hadis Nabi, ya itu ya yang biasa kita dengar itu yang 25 Nabi dan Rasul. Kita lanjutkan, jadi tadi ada syahadat, Islam itu ada syahadat, ada sholat, kemudian ada zakat fitrah, dan mal, jadi zakat ini yang wajib-wajib ya, sholat, yaitu sholat 5 waktu, zakat fitrah dan mal, puasa Ramadan, dan haji. Nah, kalau kita sudah syahadat, kemudian kita melakukan 4 hal lainnya ini, maka itu sudah menjadi surga, kunci surga buat kita. Jadi itu surga udah di genggaman lah istilahnya. Nah, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan an Jabir dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nah, ini kenapa anhuma? Masih ingat? Jadi kalau dari Jabir bin Abdullah berarti bapaknya Jabir itu juga muslim. Makanya kita radhiyallahu anhu. Jadi kita mendoakan untuk keduanya. Kalau Umar tadi radhiyallahu anhu karena orang tuanya atau bapaknya dia tidak muslim. Anna rajulan, sesungguhnya rajulan seorang laki-laki salah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu, jika aku salat al-maktubat, yang wajib saja, salat 5 waktu itu ya. Wasumtu, dan aku puasa Ramadan saja, puasa yang wajib. Wa akhlaltu, dan aku menghalalkan al-halal, yang halal, wa haramtu al-haram. Dan aku menjauhi atau tidak melakukan yang haram. Walam azid, dan aku tidak menambah ala dzalika syai'an, aku nggak menambah sama sekali, jadi hanya yang wajib-wajib itu aja. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Ola, Nabi menjawab, na'am, ya. Jadi kalau kita melaksanakan yang wajib-wajib, ya, menjauhi yang haram, kemudian hanya melakukan atau makan yang halal, maka itu sudah cukup bagi kita untuk sampai pada pintu surga, insya Allah. Nah, bagaimana kita melaksanakan rukun Islam yang 5 tadi itu? Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Jadi kita harus meyakini bahwa itu bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Melakukannya ya menurut kesanggupan. Kalau belum sanggup haji ya tidak apa-apa, tapi kita yakin bahwa haji itu wajib. Jangan sampai kemudian, kan yang tahu itu kita ya, mampu dan tidak. Sebenarnya saya sudah mampu belum sih untuk haji ini? Misalkan, saya sudah punya nih buat DP haji, ya udah itu dulu gitu. Jadi jangan umroh dulu kalau belum haji gitu. Nah, kalau misalkan sudah daftar haji, kemudian ada rezeki, barulah oke lah umroh. Tapi kalau kita belum daftar haji, ya jangan umroh dulu gitu. Usahakan kita daftar haji dulu. Nah, kalau sudah daftar haji ada rezeki lagi, kita belum bisa dapat, masih nunggu panggilan hajinya gitu ya, bolehlah umroh. Karena yang wajib itu haji, bukan umrohnya. Jadi bukan karena, waduh ini kalau saya daftar haji, nunggunya masih 10 tahun nih. Kalau gitu ini saya pakai umroh aja lah. Karena yang wajib itu haji. Artinya kita sudah punya kewajiban untuk melakukan haji. Kalau soal nanti ternyata umur kita tidak tahu, setelah daftar haji, kemudian 1 tahun kemudian meninggal, ya sudah. Ya, itu bagian dari niat. Masih ingat nggak yang kemarin itu? Kalau kita sudah niat, bersungguh-sungguh, ya, maka kita sudah dapat pahala
Pahala apa ya? Pahala niat. Gitu. Ya, pahala niat misalkan 1. Kalau kita sudah nanti melakukan berarti ya dapat 10 atau lipat tergantung sebanyak yang Allah mau gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis dikatakan, manahaitukum, apapun yang nahaitu aku larangkum kepadamu, anhu, tentang hal itu, fajtanibuh, maka jauhilah. Jadi Rasul mengatakan, apapun yang aku larang, jauhi. Wa ma amartukum bihi faktu, dan apa yang aku suruh, ya lakukan. Mas tatoktum, semampu kalian. Jadi perlu digarisbawahi semampu kalian. Contoh misalkan, Nabi mengatakan, misalkan berpuasalah kalian pada puasa apa namanya? Perbanyaklah zikir, misalkan perbanyaklah zikir di al-ayyam awal-awal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah misalkan. Maka yang harus kita lakukan ya udah kita perbanyak itu. Persoalan sebanyak apa yang kita mampu ya, terserah itu mas tatoktum kemudian. Jadi nggak harus kemudian berapa, tapi ya sebanyak yang Rasul katakan sebanyak mungkin, berarti yang sebanyak yang kita bisa. Gitu. Jadi itu yang namanya mas tatoktum. Jadi jangan sampai kemudian karena kita nggak sanggup kita mengingkari perintah dan larangan itu gitu. Jadi contoh misalkan karena kita nggak sanggup bebas dari riba misalkan, contoh saja. Contoh saya misalkan masih menggunakan bank BRI misalkan. Karena gaji saya masuk di situ misalkan. Ya, saya tidak kemudian mengatakan bahwa bank itu halal gitu ya. Bank konvensional itu kemudian halal gitu karena saya membutuhkan itu, tidak. Tapi saya tetap mengatakan bahwa itu tidak halal gitu, itu tetap haram gitu ya. Tetapi saya mas tatoktum itu, saya berusaha untuk bagaimana caranya dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan itu. Misalkan bank saya BRI gitu ya, tapi saya berusaha untuk buka bank lain lah yang saya memang ingin betul-betul di situ, misalkan bank syariah gitu, yang memang saya merasa bahwa itu adalah sesuai dengan tuntunan Islam begitu. Jadi bukan karena kita tidak bisa melakukan gitu ya, kemudian kita mengatakan bahwa itu haram atau halal tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus meyakini bahwa itu sesuai dengan yang diajarkan atau yang disampaikan Rasulullah, tapi kita mencoba semampu mungkin gitu ya untuk mengikutinya. Kalau itu haram ya berarti menjauhinya. Baik. Itu tadi ini dari beberapa referensinya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nuha, wallahu a'lam bishawab. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.